Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat dan berkah Allah selalu tercurah untuk kita semua. Amin. Adakah sesuatu yang lebih penting dari cakra pertama yaitu urusan makanan, cakra kedua yaitu urusan seks dan cakra ketiga yaitu urusan kenyamanan? Adakah sesuatu yang lebih berharga bagi kita dari ketiga lapisan kesadaran tersebut? Silakan mengartikan sendiri, menilai sendiri kesadaran kita masih seperti apa. Seorang pemandu berusaha untuk memandu kesadaran kita. Akan tetapi kita mengharapkan dia bekerja sesuai dengan pikiran kita. Seorang guru mengajak kita untuk menemukan mukjizat di dalam diri sedangkan kita masih mengejar mukjizat-mukjizat kecil di luar diri. Sri Krishna berada di tengah medan perang, dan Arjuna satria pilihannya mengalami pengenduran semangat. Tiba-tiba ia melihat dirinya sebagai pelaku, dan egonya muncul, dan ia pun terkena serangan takut. Isa sedang membimbing murid-muridnya untuk menemukan kerajaan surga di dalam diri, tapi para murid masih saja bertanya tentang surga entah di mana, singgasana apa dan kedudukan mereka nantinya di sana. Buddha mengajarkan, ketiadaan, kita terjebak dalam permainan keberadaan. Nabi Muhammad menempatkan Allah di atas segalanya, kita menempatkan apa? Makan dan minum adalah terapi bagi penyakit badan yang disebut rasa lapar. Jika dikelola dengan kesadaran, energi seks bisa dialihkan untuk sarana meningkatkan kesadaran kita dan energi kenyamanan dibutuhkan demi perjalanan panjang menuju kemuliaan. Apakah kita masih ingat tujuan kita berada di dunia? Jangan-jangan tujuan kita berada di dunia sudah terlupakan. Kita tidak dapat merayakan hidup dengan kesadaran kita yang masih sepenuhnya berada pada tiga lapisan tersebut. Apa yang kita anggap perayaan hanyalah upaya untuk menutupi frustrasi. Berbicara mengenai tujuan kita berada di dunia yaitu menemukan jati diri, banyak caranya, banyak jalannya untuk menemukan pusat di dalam diri, namun, ada 4 upaya utama. Dan, setiap upaya mewakili satu sudut, satu sisi kehidupan yang barangkali berseberangan namun dapat dipertemukan. Pertama adalah kama atau keinginan kuat, tunggal, untuk menemukan jati diri. Sementara ini, keinginan kita masih bercabang. Terdorong oleh hawa nafsu, kita dapat menginginkan apa saja. Pelan-pelan, tanpa memaksa, kita harus mengarahkan keinginan ini kepada diri sendiri. Dari sekian banyak keinginan-keinginan, kita menjadikannya satu keinginan untuk menemukan jati diri. Kedua adalah arta, biasa diterjemahkan sebagai harta. Sesungguhnya arta juga berarti makna atau arti. Temukan makna hidupmu. Adakah uang itu, harta itu yang memberi makna pada hidupmu? Bila ya, maka berhati-hatilah. Karena apa yang kita miliki saat ini tak mungkin kita miliki untuk selamanya. Jangankan uang, anggota keluarga pun pada suatu ketika akan meninggalkan kita, atau kita yang akan meninggalkan mereka. Bila kita terlalu percaya pada kepemilikan kita, maka hidup kita bisa menjadi sangat tidak berarti ketika apa yang saat ini masih kita miliki, tidak lagi menjadi milik kita. Berusahalah untuk menemukan makna lain bagi hidup. Tidak berarti kita tidak boleh mencari uang. Silakan mencari uang, silakan menabung, silakan menjadi kaya raya, tetapi janganlah kita mempercayai harta kekayaan kita. Kita pasti kecewa. Apa yang kita miliki hari ini, belum tentu masih kita miliki besok pagi. Ketiga adalah dharma atau kebajikan. Dalam bahasa sufi disebut syariat atau pedoman perilaku. Pedoman perilaku berdasarkan kesadaran, itulah dharma. Jangan berbuat baik hanya karena kita dijanjikan sebuah kapling di surga. Itu bukanlah kebajikan, itu perdagangan belaka, jual beli. Berbuatlah baik karena kebaikan itu adalah baik. Berbuatlah baik karena diri kita baik. Berbuatlah baik karena kita sadar. Seseorang yang berada pada jalur dharma tidak perlu dipaksa,
tidak perlu iming-imingi, juga tidak perlu diintimidasi, diteror atau dipaksa untuk berbuat baik. Ia akan selalu berusaha untuk berbuat baik karena sadar. Keempat adalah moksa atau kebebasan mutlak. Dan, kebebasan mutlak berarti, kebebasan dari, sekaligus kebebasan untuk. Kita bebas dari penjajahan, tetapi tidak bebas untuk berpendapat. Ada rambu-rambu yang perlu ditaati, diperhatikan dan tidak dilanggar. Kenapa ada rambu-rambu? Karena kita belum sadar. Kita belum cukup sadar untuk menggunakan kebebasan untuk dengan penuh tanggung jawab. Kama atau keinginan, arta atau makna, dharma atau kebajikan dan moksa atau kebebasan mutlak harus bertemu, dan titik temunya itulah tujuan hidup, itulah jati dirimu. Titik temu antara keempat upaya itu. Titik temu antara pasangan yang berseberangan. Janganlah kita mempertemukan kama dengan arta, karena kedua titik itu masih segaris. Pertemuan antara kama dan arta itulah yang selama ini terjadi. Kita hanya berkeinginan untuk mengumpulkan uang, mencari keuntungan dan menambah kepemilikan, entah itu berupa benda-benda yang tak bergerak, atau yang bergerak. Kama harus bertemu dengan moksa, itulah titik di seberangnya. Berkeinginanlah untuk meraih kebebasan mutlak. Kemudian pertemuan antara arta dan dharma, carilah harta sehingga kita dapat berbuat baik, dapat berbagi dengan mereka yang berkekurangan. Berikan makna kepada hidupmu dengan berbagi kebahagiaan, keceriaan, kedamaian dan kasih. Hadis Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa, ia yang mengenal dirinya mengenal Allah. Demikian pula yang ditemukan dalam Injil, kerajaan Allah berada dalam dirimu, juga dalam ajaran-ajaran Veda, menyadari jati diri, itulah kebijakan sejati. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang dapat menemukan jati diri untuk kita kecuali oleh kita sendiri. Seseorang tidak bisa menemukan jati diri Anda untuk kita. Tak seorang pun dapat melakukan hal itu untuk kita. Setiap orang harus bekerja sendiri dan menemukan sendiri jati dirinya. Temukan dirimu dengan upaya sungguh-sungguh. Inilah jihad sesungguhnya. Jihad untuk mempertemukan kita dengan diri sendiri. Inilah yang mendatangkan kebahagiaan. Karena jihad yang ini mempertemukan kita dengan sumber segala kebahagiaan di dalam diri kita. Kebahagiaan yang tidak tergantung pada hal-hal luaran, kebahagiaan yang tidak membutuhkan pemicu-pemicu dari luar. Kebahagiaan itulah jati diri kita. Itulah sifat dasar kita. Apa yang disebut jati diri sesungguhnya bukanlah jati dirimu, atau jati diri tetapi hanya jati diri. Titik. Jati diri adalah esensi kehidupan, intisari kehidupan, titik awal dan titik akhir kehidupan. Marilah bersungguh-sungguh dalam upaya kita untuk menemukan titik ini di dalam diri. Titik ini tidak ada di luar diri, ia berada di dalam diri kita, dalam sanubari kita. Sesungguhnya, titik itulah sanubari kita, nurani kita, kesadaran serta pencerahan diri kita, sekaligus sumber segala keilahian dan kemuliaan di dalam kita. Marilah bersungguh-sungguh, karena kita membutuhkan energi yang luar biasa untuk menemukan kembali apa yang sesungguhnya tidak pernah hilang itu. Kenapa justru dibutuhkan energi yang luar biasa untuk menemukan sesuatu yang pernah hilang? Karena kehilangan itu terjadi dalam pikiran kita. Kehilangan itu adalah ilusi pikiran kita. Untuk menemukan kembali apa yang terasa hilang itu, kita harus menaklukkan perasaan kita sendiri. Kita harus mengoreksi sendiri pikiran kita. Jika kita sudah tahu apa yang terbaik, kita tidak akan mencari lagi, karena yang terbaik justru tidak perlu dicari. Yang terbaik justru ada di dalam diri kita.
Yang dibutuhkan bukanlah pencarian, tetapi penggalian. Akhirilah pencarian kita, mulailah menggali dalam diri kita sendiri. Dan untuk penggalian, kita tidak butuh terlalu banyak pengetahuan. Sedikit saja sudah cukup. Dan para penggali, inilah yang bisa menjadi sobat seorang nabi. Para pencari, tidak bisa menjadi sobat para nabi. Mereka terlalu sibuk mencari. Berada begitu dekat dengan seorang nabi, mereka masih saja menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Mereka tidak pernah menoleh ke dalam diri. Padahal, jika mereka sering menoleh ke dalam diri, mereka akan menemukan bahwa yang ada di dalam dirinya ada juga di dalam diri nabi. Seorang nabi sudah berhasil mengangkat jati dirinya ke permukaan. Sementara, dia masih berupaya untuk itu. Dan, dia akan berhenti mencari. Dia tahu persis bahwa tidak ada yang perlu dicari. Dia harus menggali. Dan untuk itu, siapa lagi yang dapat membantu dirinya, kecuali seorang penggali yang sudah ahli. Spiritualitas adalah sebuah pengalaman. Ya, pengalaman pribadi. Dan setiap pengalaman sungguh unik. Anda menggali, dia menggali, saya menggali. Proses penggaliannya mungkin sama, tetapi berapa lama kita menggali ditentukan oleh kondisi tanah diri masing-masing. Ada yang baru menggali 6 meter dan sudah menemukan sumber air. Ada yang harus menggali sampai belasan bahkan puluhan meter dan belum juga menemukan air. Tapi jangan khawatir, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Dia akan menepati janjinya bagi hamba yang bersungguh-sungguh. Setiap orang akan menemukannya. Ada mata air di bawah setiap bidang tanah, asal kita rajin menggali. Dan, bila kehendak Tuhan, insya Allah, air pun akan muncul ke permukaan. Proses penggalian harus berjalan terus, sampai menemukan air. Pada saat yang sama, jangan angkuh. Jangan bersikap seperti Firaun. Dia juga menggali, tetapi dia tidak melihat pertolongan Tuhan di balik keberhasilannya. Dia menjadi angkuh. Kemudian, keangkuhan itu pula yang menjatuhkan dirinya. Musa juga menggali. Dan dia melihat pertolongan Tuhan di balik upaya-upayanya. Siapa yang memberi kekuatan, sehingga dia bisa menggali? Siapa pula yang menyimpan air bawah tanah, sehingga dia bisa menemukannya? Semoga kita semakin rajin menggali ke dalam diri. Mari kita bersama-sama terus berproses dengan penuh kesadaran, menjadikan jiwa kita sebagai objek perbaikan yang terus-menerus. Semoga dengan laku kesadaran itu kita dikaruniai keselamatan, rahmat, berkah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya mujibul wujud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.